Pagi, saya ingin cerita 30 menit, tapi ini agak panjang tapi segera selesai. Eh, saya bagi 3 babak ya, mengenai satu Bapak akhir Soeharto, lalu kemudian era Jokowi Prabowo, dan sekarang. Ya, dampaknya sekarang. Zaman Soeharto itu adalah era Orde Baru, di mana ekonomi dikerjakan bersama dengan Angkatan Darat. Jadi zaman dulu itu sertifikat tanah itu dibikin oleh Angkatan Darat, dibagikan kepada oligarki, ya seperti Salim. Mereka punya merek Bimoli, juga ada merek Vilma, itu mereknya Sinarmas ya. Kebun-kebun itu dibagikan oleh TNI kepada oligarki. Sekarang namanya itu kalau yang sawitnya Sinarmas itu namanya Smart. Sinarmas Agriculture Resource Technology. Yang Salim namanya Salim Plantation. Tapi yang lebih besar lagi ada Asian Agri, ya, itu milik Sukanto Tanoto, juga Wilmar, ya, William Martua Sitorus. Itu oligarki tanah-tanah kebun sawit yang dibagi-bagikan oleh Soeharto lewat TNI. Itu era tahun 90. Ya. Kemudian oleh SBY disuruh dibubarkan ini. Artinya kelindan atau kong kali kong antara TNI dengan oligarki ini yang disebut dui fungsi TNI itu disuruh bubarkan oleh Soeharto kepada SBY. SBY, orang-orangnya adalah SBY, Agus Wijoyo, itu Agung Gumelar, mereka yang berjasa membubarkan TNI dari oligarki dui fungsi. Oke? Nah, maka dari itu dui fungsi TNI itu berpindah menjadi dui fungsi polisi. Maka muncullah Dai Baktiar sebagai kingmaker-nya Megawati, dibantu dengan Bambang Hendarso, memunculkan namanya SBY. SBY itu angkatannya Bambang Hendarso, juga angkatannya Agung Gumelar, SBY, Prabowo, itu satu angkatan 74 namanya. Ada satu lagi, angkatan 74 yang ketinggalan, yaitu Pak Nono Sampono. Nah, itu adalah angkatan 74 yang berhasil membubarkan dui fungsi, tapi dirinya itu masuk ke Agung Sedayu. Ya, itu angkatan 74 itu yang berhasil membubarkan dui fungsi TNI. Oke. Nah, setelah dui fungsi TNI itu kemudian muncullah kelompok dui fungsi polisi dipimpin oleh Bambang Hendarso, Budi Gunawan. Nah, SBY turun, kemudian naiklah Jokowi. Naiknya Jokowi itu dibantu oleh Bambang Hendarso dan Budi Gunawan. Sekali lagi, difungsi ini balik bekerja sama dengan Yayasan Kartika Eka Paksi, kelompok 9 Naga, mereka membentuk disebut mafia Irjen Sambo. Ya. Kemudian mafia Irjen Sambo itu dibubarkan karena apa? Karena Irjen Sambo ini polisi anyaran. Budi Gunawan sebagai polisi senior itu merasa dibuang dan dipindah ke BIN, sehingga dia kecewa kepada Irjen Sambo ini digigitlah melalui cewek-cewek yang kemudian diketahui oleh Bribtu Norman, Joshua, itulah yang kemudian dibunuh oleh Irjen Sambo. Jadi era dui fungsi polisi ini hancur mulai daripada waktu Budi Gunawan itu gagal menjadi Kapolri karena ketahuan dapat sogokan dari Stefanus. Nah, Stefanus itu pemilik berlian Frank & Co. Nah, lalu kemudian skandal Budi Gunawan ini munculnya kehancuran oligarki. 7 kali berturut-turut itu terjadi malapetaka sejak Budi Gunawan itu jatuh. Ya gara-gara kong kali kong dengan oligarki kelompok
naga nomor 9 itulah yang ketahuan dan dibongkar oleh Jokowi. Itu pertama Budi Gunawan jatuh, sehingga kelompok Berlian Renganku itu juga ikut jatuh. Nah, diiringi kemudian masalah Irjen Sambo. Sekarang ada 7 katastrofi bencana dui fungsi polisi yang terjadi sejak Budi Gunawan ya. 1, Budi Gunawan jatuh. 2, Irjen Sambo ketahuan nyolong melalui kasus pembunuhan Bribtu Joshua. Lalu sengkarut Irjen Sambo ini bersama dengan mafia judi online oleh Robert Bono Susatya. Nah, kemudian terjadilah rahasia judi online. Nah, rahasia judi online ini memberatkan kelompok mereka, kelompok 9 naga nomor 9 itu, karena mereka terafiliasi dengan Pantai Indah Kapuk. Sehingga Pantai Indah Kapuk itu akhirnya terpaksa melakukan PSN. Nah, kemudian yang terjadi adalah yang tadi itu Nono Sampono juga masuk ke Pantai Indah Kapuk. Ya, lewat Agung Sedayu. Nah, akhirnya setelah rahasia judi online ini, malapetaka itu berlanjut. Febri Ardiansyah itu merahasia mafia timah. Duitnya Harvey Muiz itu 270 triliun itu disita. Maka bosnya Harvey Muiz itu, Robert Bono Susatya, kesal dengan Febri ini. Febri itu ditanya, tolong kasus yang menyita asetnya Harvey Muiz ini, itu kan 270 triliun, itu kan belum ada putusan pengadilan. Tolong dilepas dulu. Oleh Febri ditolak. Maka kemudian malapetaka nomor 5, Febri itu dirahasia oleh polisi. Kelanjutannya apa? Jadi Budi Gunawan gagal, kemudian Irjen Sambo juga gagal, kemudian terjadi rahasia judi online, terjadi rahasia Robert Bono Susatya, maka Febri Ardiansyah ini dicopot. Ini yang menjadi petaka bubarnya dui fungsi polisi. Nah, berikutnya apa? Berikutnya, asal mula cerita ini kan tadi kan adalah oligarki yang dibagikan tanahnya oleh TNI Angkatan Darat, ya kan? Yang kemudian diganti menjadi dui fungsi polisi. Nah, sekarang dui fungsi polisi itu bubar. Nah, untuk membubarkan dui fungsi polisi itu, menjatuhkan 9 naga itu, naga nomor 9 loh ya yang dijatuhkan. Bukan nomor 1 masih ketawa-ketawa. Itu membubarkan tadi 5 tahap itu, penghancuran mulai Budi Gunawan sampai Febri Ardiansyah. Oke? Ketiga nanti ya, oligarki ini semua akan dibubarkan. Karena apa? Karena mereka tuh dapat tanah gratis, seperti yang cerita nomor 1 tadi, pembagian tanah dari TNI, lewat Salim, Bimoli dan Vilma, Sinarmas, Asian Agri, dan William Martua Sitorus, itu sekarang dirampas oleh negara. Nah, jasa dari Prabowo adalah dia yang merampas tanah-tanah konglomerat ini. Dirampas, kenapa? Karena tanah-tanah konglomerat ini dijadikan skandal utang gelap Cina. Jadi konglomerat ini kembung, yang makan duitnya Soeharto. Lalu kemudian tanah-tanah smelter nikel itu diserahkan kepada oligarki Cina. Tiongkok ya, bukan orang Cina, tapi orang Tiongkok asli. Nah, itulah yang dibubarkan oleh Prabowo. Oke? Saya pindah ke babak 2. Saya ringkas sekali lagi ya. Terjadinya oligarki Cina ini diberikan tanah oleh TNI Angkatan Darat tahun 90-an. Ini yang kemudian dui fungsi TNI itu dibubarkan, diganti dui fungsi polisi. Yang kemudian runtuh dengan lewat jatuhnya Budi Gunawan sampai Febri Ardiansyah. Oke, sekarang ya oligarki Chinese ini yang Cina lokal ini membawa orang Cina Tiongkok membuat 18 smelter nikel. Itu yang juga dibubarkan oleh Prabowo. Prabowo ini kebagian cuci piring. Dia melihat seniornya SBY, Bambang Hendarso, Agus Wijoyo, Agung Gumelar, itu membubarkan dui fungsi TNI. Sekarang
Prabowo itu membubarkan oligarki Tiongkok. Karena yang diperangi oleh Prabowo ini Tiongkok, itu negara besar. Maka sekarang itu terjadi disinformasi, banyak berita-berita bahasa Mandarin yang menjelek-jelekkan bahwa Presiden Prabowo ini bobrok, korupsi, BGN itu koruptor, Dadan itu penjahat, Febri Ardiansyah itu penyakit, semuanya akan menjadi jatuh. Jaksa Agung akan dijatuhkan, Kapolri akan dijatuhkan, Panglima TNI akan dijatuhkan, ya terakhir Prabowo kantil, gondal-gandil, ya tinggal dikelentik oleh Jongkok. Sekali lagi ya, ini hanya informasi edukasi Universitas TikTok Indonesia. Saya bukan ikut gerakan politik. Oke? Kalau diulang boleh. Kamu ulangi lagi dari babak 1. Nah, ke depan ini bagaimana? Ke depan ini, ya, 1, karena smelter nikel itu dibubarkan oleh Prabowo, maka, dan kemudian Syafri Samsudin itu menyita tanah-tanahnya orang oligarki Cina itu yang ada di sawit-sawit itu dan tambang-tambang itu, maka oligarki Chinese bersama orang Tiongkok ini bersatu menjatuhkan Presiden Prabowo. Dianggap bahwa seluruh kabinet Prabowo ini koruptor dan setiap saat mau dicokok oleh Kortas Tipikor. Seolah-olah ya, Jokowi ini akan comeback lewat Kortas Tipikor, akan menangkap Febri Ardiansyah, akan menangkap Jaksa Agung, akan menangkap anaknya Kapolri, akan menangkap KPK. Jadi seolah-olah Jokowi ini comeback dan ingin menggigit Prabowo. Kenyataannya bukan Jokowi aja yang comeback. Jokowi ini di backup oleh oligarki Cina yang tanah-tanahnya dirampas oleh Syafri Samsudin dan didukung oleh Jongkok Tiongkok yang gara-gara 18 smelter nikelnya dicabut oleh Prabowo. Ya, masuk babak 3 sekarang.